Selamat siang. Kami dari kelompok Yuk Main Team akan mempresentasikan mengenai proyek kami, yaitu citaku.id, yang memiliki kepanjangan cari tahu cita-cita untuk kuliahku. Sebelum itu, perkenalkan diri kami. Kami adalah kelompok Yuk Main Team yang berasal dari UPN Veteran Jakarta. Yuk Main Team beranggotakan Farel Aldi Kusuma, Anwar Nasihin, Naila Tineke, Della Cynthia Dewi, dan Sulfatul Azizah. Selanjutnya, adapun latar belakang terkait aplikasi Citaku ID ini berangkat dari latar belakang permasalahan, yaitu banyaknya siswa yang dari tahun akhir SMA masih belum mengetahui minat dan kemampuannya. Kemudian, pemilihan jurusan kuliah yang kurang tepat diakibatkan karena beberapa faktor, misalnya ikut-ikut teman, saran orang tua, gengsi, dan lain sebagainya, yang akhirnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian, kesalahan pemilihan jurusan itu, kurang konsultasi itu akan mendapatkan kerugian di masa yang akan datang. Data pendukung selanjutnya yaitu berdasarkan dari sumber artikel detik.com, yaitu pada yotmanual.com mengatakan bahwa 92% siswa SMA masih bingung dan tidak yakin ingin mengambil jurusan apa setelah mereka lulus dari SMA. Lalu 45%-nya merasa jurusan yang diambil itu tidak sesuai dengan minat yang ada di bidangnya. Dari permasalahan tersebut, maka kami beride membuat aplikasi Citaku ID. Citaku ID adalah sebuah aplikasi konsultasi persiapan kuliah berbasis aplikasi mobile. Dalam aplikasi Citaku ID, memiliki fitur unik yang dimana fokus utamanya ialah dapat membantu pengguna untuk konsultasi seputar rencana kuliah dalam menentukan jurusan atau minat bakat pengguna. Aplikasi ini dilengkapi dengan artikel informasi lengkap seputar dunia kuliah, tes potensi, tanya jawab, dan open chat sesama pengguna. Aplikasi Citaku ID memiliki tujuan yaitu yang pertama sebagai sarana yang dapat membantu pengguna memilih jurusan yang tepat dan berkonsultasi tentang jurusan kepada ahlinya. Yang kedua, sebagai sarana informasi mengenai informasi kampus dan jurusan secara detail. Yang ketiga, sebagai sarana pengguna melakukan tes potensi diri. Yang keempat, sebagai sarana pengguna mengetahui tanggal penting kalender seleksi perguruan tinggi. Pada pengembangan aplikasi Citaku ID, kami menggunakan metode user-centered design yang meliputi plan, research, concept, design, dan evaluation. Pada tahap planning, kami merencanakan untuk menargetkan pelajar, mahasiswa, pekerja, dan mentor sebagai target pengguna. Pada tahap research, kami melakukan wawancara kepada 4 jenis responden, yaitu konsultan, guru, orang tua, dan pelajar dengan jumlah 30 responden. Berikut ini adalah hasil dari survei responden. Mayoritas responden menjawab bahwa mereka membutuhkan mencari informasi yang valid dan detail mengenai info jurusan, platform tes minat bakat, artikel, dan kalender akademik, mengenai jadwal seleksi perguruan tinggi, konsultan minat bakat, dan rekan dalam mencari informasi. Dari hasil survei responden, maka kami ambil 2 user persona, yaitu user persona pertama adalah Fanya, sebagai siswa yang membutuhkan aplikasi platform informasi jurusan kuliah yang lengkap dan memiliki tampilan yang baik. Lalu user persona kedua adalah Fadli, sebagai mahasiswa yang membutuhkan aplikasi konsultasi jurusan kuliah. Pada aplikasi Citaku ID memiliki bagian aplikasi yang terdiri dari aplikasi berbasis mobile app, sistem operasinya itu Android atau iOS, dan juga terhubung pada koneksi internet. Dan juga user menyetujui kebijakan yang telah menjadi ketentuan aplikasi. Adapun platform yang digunakan terdiri dari dapat diakses atau menginstalnya melalui Play Store untuk Android dan juga App Store untuk Apple atau iOS. Sebelum masuk ke tahap desain, kami membuat suatu moodboard UI kit yang terdiri dari color palette atau penentuan warna yang akan ditentukan dan digunakan dalam aplikasi. Lalu, ada juga tipe teks yang digunakan, yaitu pop-ins, dan juga beberapa icon button dan juga aset, serta logo yang akan digunakan berdasarkan citaku.co.id. Pada tahapan selanjutnya, yaitu pada perancangan konsep berupa storyboard, yaitu kami membuat beberapa rancangan wireframe, yaitu 10 tampilan utama dari aplikasi Citaku ID. Di sini dapat dilihat bahwa ada beberapa tampilan dengan beberapa dashboard utama, yaitu yang pertama ada home, kemudian ada konsultan, chat, tes potensi, serta juga profile.
Pada kali ini kita akan masuk ke tahap demo prototyping. Awalnya kita akan dilihatkan splash screen dari citaku.id. Setelah itu akan masuk ke halaman selamat datang citaku.id. Kita bisa klik mulai. Di sini ada info sekilas mengenai citaku.id. Nah, setelah itu kita akan masuk ke halaman login. Karena kita belum punya akun, kita bisa klik daftar. Setelah itu kita bisa memasukkan data diri dan klik daftar, masukkan kode OTP, dan masuk ke halaman home. Di halaman home ini ada beberapa macam fitur. Yang pertama, fitur persiapan kuliah. Nah, di fitur persiapan kuliah ini ada informasi mengenai apa aja yang harus dipersiapkan mengenai kuliah. Nah, di sini ada info mengenai jenjang pendidikan di kuliah, ada akademik, profesi, dan vokasi. Di sini pun kita juga bisa menanyakan mengenai rencana persiapan kuliah. Nah, di sini ada contoh pertanyaan dan sudah dijawab oleh pengguna di aplikasi ini. Kita pun juga bisa membuat pertanyaan. Setelah itu, fitur selanjutnya yaitu cari kampus. Di sini kita bisa mencari kampus yang ada di Indonesia. Nah, contohnya ada Universitas Gadjah Mada. Di sini ada fakultas, jalur masuk, dan lokasi informasinya. Kita bisa klik salah satu fakultasnya dan akan melihat jurusan apa saja yang ada di dalam fakultas tersebut beserta info-infonya. Dan itu ada juga fitur filter. Kita bisa membandingkan kampus. Itu juga bisa melihat data kampus. Contohnya data kampus di Provinsi DKI Jakarta yang statusnya negeri, maka ada UPN Jakarta dan UNJ. Setelah itu ada fitur cari jurusan. Di sini kita bisa melihat jurusan yang ada di dunia perkuliahan. Contohnya jurusan kategori komputer, maka di sini ada jurusan di Fakultas Komputer. Sebagai contoh, kita klik informatika, maka di sini akan ditampilkan mengenai informatika, ada deskripsi, mata kuliah, dan profesi dan karirnya. Fitur selanjutnya ada artikel. Di sini ada artikel populer ada di aplikasi ini. Contohnya artikel mengenai jalur mandiri UI. Di sini pun juga ada pintasan menuju artikel lain. Setelah itu ada juga tes potensi diri. Di tes potensi diri ini ada 3 tes IQ, tes Holland, dan tes praktikostik. Sebagai contoh, kita memilih satu tes, maka kita bisa mulai mengerjakannya. Sebelumnya ditampilkan halaman untuk memulai tes, kita bisa mengerjakan soalnya. Setelah selesai, maka akan muncul skornya, beserta pilihan untuk ajukan temu konselor agar bisa berkonsultasi hasil tesnya dengan konselor. Kita bisa klik, maka akan diarahkan ke halaman konsultasi. Di sini kita bisa memilih konselor yang akan kita ajak untuk konsultasi. Misalkan kita memilih Nancy Wheeler, maka sebelumnya kita harus melakukan pembayaran dulu. Nah, setelah itu kita melakukan pembayaran, ada rincian transaksi, maka kita bisa mulai obrolan. Ini adalah tampilan dari obrolan dengan konsultan. Tidak hanya itu, kita bisa melakukan video call. Nah, setelah selesai melakukan video call, kita bisa end video call. Dan history chat dengan konsultan akan tersimpan di obrolan. Kita bisa edit obrolan dan juga ada fitur lain yaitu untuk masuk ke open chat. Open chat ini untuk bergabung ke dalam open chat sesuai dengan topik open chat. Di sini misal ada open chat mengenai SIMAK UI, kita bisa bergabung, maka di sini kita akan mendapatkan informasi seputar SIMAK UI. Lalu ada fitur profile. Di profile ada profile kita dan juga kita bisa edit profile. Tidak hanya itu, hasil dari konsultasi bisa kita buka di profile dengan klik hasil konsultasi, maka di sini akan muncul hasil tes, deskripsi, rekomendasi jurusan, hal-hal mendukung, hal yang perlu dikembangkan, serta kesimpulan dan saran dari konselor yang kita ajak konsultasi tadi. Nah, di sini kita juga bisa klik ya untuk cari tahu lebih lanjut mengenai jurusan yang direkomendasikan. Klik informatika, maka akan muncul mengenai informatika. Kita kembali ke home. Ada upcoming event mengenai apa saja yang akan datang. Ada testimoni dari pengguna aplikasi ini dan alasan mengapa memilih citaku.id. Kita bisa juga melihat notifikasi di aplikasi ini.
Nah, setelah itu ada juga kalender untuk melihat apa saja yang akan event apa saja yang akan datang. Kita juga bisa menambahkan sendiri event apa yang akan datang di tanggal tertentu. Sekian, terima kasih. Itulah demo prototyping citaku.id. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.